sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah hidup kekal bersama Yesus. Pertanyaannya, apa itu kehidupan kekal? Sederhananya begini, kehidupan kekal berarti hidup selama-lamanya. Lebih detailnya adalah kita memperoleh kebenaran sebagai hidup, bertindak sesuai firman Tuhan dalam segala hal, benar-benar lepas dari belenggu dosa dan pengaruh setan, tidak lagi berbuat dosa atau melawan atau memberontak terhadap Tuhan lagi. Kita belajar taat, kita belajar tunduk kepada Tuhan, kita belajar untuk menyembah dan mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi orang-orang yang mengikuti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Boleh katakan amin? Jika seseorang memperoleh kehidupan kekal, dia tidak akan pernah mati dan akan mewarisi janji dan berkat Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Boleh katakan amin? Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kalau kita mendapatkan hidup kekal, artinya kita benar-benar mengenal Tuhan. Amin? Yang mau katakan amin? Yes. Saudara, berjuta-juta manusia di dunia ini sedang mencari hidup kekal. Ya, semua orang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka tidak tahu jalan yang benar menuju ke sorga. Akibatnya banyak yang salah jalan tentunya. Ada juga yang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Atau banyak jalan menuju kepada kehidupan kekal itu. Dan nabi-nabi palsu pada akhir zaman ini menggunakan kesempatan emas ini untuk menipu banyak orang dan membawa mereka kepada jalan yang salah. Tetapi puji syukur kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia telah memberikan Yesus Kristus kekuasaan atas semua manusia. Yaitu memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Alkitab menegaskan di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa? Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa Surgawi kalau tidak melalui Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu. Boleh sama-sama katakan amin. Yohanes 14 ayat ke-6 ditegaskan oleh Yesus sendiri. Yesus berkata seperti ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, untuk sampai kepada Bapa di surga hanya melalui satu jalan, satu-satunya jalan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi hidup kekal itu kita terima dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tanpa itu, tidak ada cara yang dapat kita tempuh untuk mengenal Allah. Kita dapat berbicara tentang Dia, tahu tentang Alkitab dan ajaran-ajaran di dalamnya. Bahkan kita boleh bekerja keras bagi Dia dalam banyak pelayanan. Tetapi semuanya tak berarti sampai kita menerima hidup kekal sebagai anugerahnya serta menikmati pengenalan secara pribadi bersama dengan Dia. Boleh katakan amin? Iman secara pikiran orang tak dapat menggantikan untuk mengetahui Allah dalam roh kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah langkah memasuki hidup yang kekal dan menemukan pengetahuan tentang Allah yang benar yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di Galatia 3 ayat ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita harus mengerti dan memahami dengan benar bahwa darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu mempunyai harga yang sungguh tak ternilai. Tak bisa diukur dengan materi sebesar apapun. Maka begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Tuhan menganugerahkan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam tulisannya, Rasul Paulus turut menegaskan. Di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Kristus telah menebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Yaitu kehidupan yang lama yang dipenuhi dengan dosa. Ada jaminan keselamatan kekal di dalam darah Kristus yang sangat mahal itu.
Dengan menerima pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita menerima pula penebusan yang dilakukannya di atas Kalvari itu. Oleh karya pengorbanan Yesus Kristus, kita tidak lagi menjadi orang-orang hukuman atau terkutuk. Karena Kristus telah menggantikan saudara dan saya dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Boleh katakan amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Jaminan keselamatan Kristus adalah jaminan sempurna meliputi berkat jasmani rohani plus kehidupan kekal. Orang menginginkan berkat Tuhan saja namun menolak pribadi Yesus Kristus dalam hidupnya. Sehingga sekalipun mereka tampak begitu menikmati kehidupan berkecukupan dalam hal-hal jasmania, tetapi berkat hidup kekal tidak akan mereka dapatkan. Yang penting sekarang adalah menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Lalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka saudara, ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah syarat mutlak untuk memperoleh hidup kekal dan terbebas dari segala kutuk. Dan saya tegaskan di sini bahwa hidup kekal kita terima dari Allah hanya melalui satu nama. Siapa dia? Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ayo, miliki hidup kekal bersama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.